Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya ingin memberikan materi tentang pada mata kuliah manajemen keamanan informasi dengan tema ancaman atau kejahatan terhadap keamanan sistem informasi. Berbicara tentang manajemen keamanan informasi, khususnya di bidang kejahatan sistem informasi, sangat erat dengan kejahatan komputer dan internet, karena kedua-duanya memegang peran penting di dunia sistem informasi, yaitu internet dan komputer. Sehingga seluruh elemen di dunia ini sekarang melibatkan yaitu komputer dan internet. Kejahatan-kejahatan sistem informasi pada dasarnya dilakukan terhadap aset-aset yang sangat penting, baik itu perusahaan atau individu, kemudian baik software, hardware, dan lain sebagainya. Sehingga ancaman atau kejahatan itu pasti terjadi, dan pasti yang sudah kita lihat ini sering terjadi ya, baik itu kepada perusahaan ataupun kepada individu. Individu di sini yang menjadi catatan adalah diri kita sendiri. Sehingga kita pun di sini harus mengantisipasi dari ancaman dan kejahatan terhadap informasi-informasi, baik aset dan informasi yang kita miliki. Begitu teman-teman. Berbicara kejahatan atau ancaman merupakan suatu aksi atau kejadian yang dapat merugikan individu atau seseorang. Merugikan di sini baik biaya atau tenaga, semua atau pikiran dan sebagainya, itu bagian dari kerugian akibat dari kejahatan dan ancaman tersebut. Ancaman di sini kita kategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman itu bisa terjadi dari hardware. Kita ambil contoh, misalkan kalau dari komputer itu mungkin harddisknya rusak, sehingga antisipasi dari ancaman tersebut kita harus sering membackup. Jadi jangan terfokuskan kepada harddisk. Jadi sekarang itu kan backup itu bisa di cloud, Google Drive, Dropbox dan lain sebagainya. Itu mengantisipasi dari hardware failure ya, jadi kejahatan ancaman dari hardware. Sama seperti dengan antisipasi dari ancaman software. Contoh kalau software kita lihat misalkan Windowsnya korup, nggak bisa kebuka, nggak bisa masuk. Nah, hal-hal seperti itu tetap kita harus mengantisipasi. Jadi ancaman-ancaman semua itu kita harus antisipasi. Ada lagi yaitu brainware atau SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi kalau misalkan kita memiliki perusahaan,
Dan ketika itu perusahaan kita, jadi kita jangan membebankan kepada seseorang. Jadi harus ada backup orangnya. Jadi jangan cuma dia yang tahu semua sistem, tapi minimal ada orang kedua atau orang ketiga yang memahaminya dan dapat dipercaya juga. Karena SDM yang berkaitan dengan sistem informasi ini, dia harus memiliki integritas, kejujuran. Nah, itu harus berakhlak yang baik juga. Kenapa? Karena SDM di sistem informasi itu, dia itu menguasai database. Seandainya database itu dia expose, itu akan menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu alam. Jadi alam di sini pun bagian dari ancaman. Contoh misalkan perusahaan kita dekat pantai. Suatu saat ada tsunami, kalau kita tidak di backup, maka aset-aset informasi kita ini hilang terbawa ombak. Nah, zaman sekarang kan ada server, jadi bisa disimpan di mana-mana. Jadi online itu harus di backup juga gitu kan. Suatu saat servernya di sana kebakaran, kita nggak punya backup, jadi harus ada backup. Ya, jadi contoh sederhana, kita punya dokumen-dokumen penting di handphone, nah itu harus diamankan. Jadi seandainya handphone itu rusak, kemudian tidak bisa dibuka karena virus, kemudian booting aja, itu harus kita antisipasi. Informasi dan aset kita tuh sekarang semuanya serba di handphone. Jadi ancaman-ancaman tersebut harus sudah kita siapkan dan antisipasi. Itu ketika kita berbicara tentang ancaman. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang informasi, jadi informasi di sini adalah suatu aset yang harus dilindungi dari ancaman penyalahgunaan. Jadi informasi itu kan bagian dari kekayaan yang harus dilindungi. Ide-ide, kemudian rahasia informasi itu harus dilindungi. Jadi kita ada yang harus dipublish dan ada yang tidak. Ada yang kebutuhan internal, ada yang kebutuhan eksternal. Kita ambil contoh. Dalam pembuatan sistem, itu ada yang namanya hak akses. Sehingga, jadi hak akses ini dibatasi. Apa saja untuk admin, apa saja untuk user. Ada batasan-batasan. Kalau seandainya user itu mengetahui semua yang ada di admin, sistem itu akan berantakan. Nah, jadi di sini harus ada pembatasan informasi. Mana yang harus dikonsumsi publik, mana yang harus dikonsumsi untuk diri sendiri. Nah, di sini bagian dari pelajar untuk diri kita sendiri. Mana yang harus disampaikan ke orang lain, mana yang tidak harus disampaikan. Jadi ada batasan-batasan penyampaian. Jadi informasi di sini ada yang bisa dikonsumsi untuk publik, ada yang tidak bisa dikonsumsi untuk publik. Jadi hanya untuk diri sendiri, pribadi, dan untuk orang lain. Jadi kita harus bisa membedakan. Oh, ternyata informasi ini kalau kita sebarkan itu akan merugikan diri kita sendiri. Contoh, banyak sekali password dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita publish, PIN dan sebagainya tidak boleh. Boleh kita mempublish nomor rekening boleh, tapi yang namanya informasi password itu nggak boleh. Karena kalau PIN-nya tahu, bahaya. Kita bisa ditodong di jalan, disuruh masukin passwordnya. Oke, selanjutnya adalah aset.
aset di sini adalah baik hardware atau software yang sifatnya berharga. Kalau berbicara pada sistem informasi ini adalah aset ini software, mungkin kan software kita kan harus berlisensi dan harus original. Kemudian kalau hardware kita yang abal-abal, atau softwarenya pun harus, ya intinya aset ini harus kita lindungi juga, karena suatu saat kalau asetnya jelek, misalkan kalau asetnya kita beli yang murah-murah pasti cepat rusak, jadi harus diantisipasi. Contoh, ruangan server itu kan kita gunakan, server itu kan bagian dari aset sistem informasi. Jadi kalau suatu perusahaan pasti punya server. Seandainya server itu ditaruh di ruangan terbuka, tidak tertutup, tidak pakai AC, itu aset itu akan mudah hancur atau mudah rusak, mudah hilang juga. Jadi biasanya aset itu harus diamankan, ya. Jadi semua aset itu kan kepemilikan yang sangat berharga. Kalau di perusahaan kan banyak itu asetnya, ada yang bersifatnya hardware. Contoh misalkan kita berbicara di bank. Di bank itu kan dia ada hardware-nya ATM. Nah, kemudian software itu programmer e-banking dan sebagainya. Itu kalau kita tidak mengantisipasi keamanan sistemnya, itu akan dibobol. Kemudian ada yang misalkan membobol ATM-nya, sehingga aset-aset itu pun harus kita amankan dari kejahatan-kejahatan. Baik, itu penjelasan yang temanya ancaman atau kejahatan terhadap aman sistem informasi. Yang kita bagi 3, pertama kejahatan, informasi, dan aset. Selanjutnya, teman-teman silakan disimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi, apa itu kejahatan, apa informasi, dan aset. Jadi yang saya bicarakan coba teman-teman rangkum dalam satu paragraf. Kemudian teman-teman cari sumber yang berbeda terkait tentang ancaman, kejahatan, informasi, dan aset. Kemudian sertakan sumbernya. Kemudian dicatat dalam Microsoft Word, dikirim ke blog saya, dan diupload juga di siakat di jawaban tugas. Jadi itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Waktunya paling lama 1 minggu. Paling lama. Paling lebih cepat lebih bagus. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.